Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berjumpa dalam sidang Jumat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya, hingga akhir zaman kelak. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena takwa merupakan jalan yang benar bagi orang-orang yang melakukannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendidik anak bagi sebagian besar orang tua tidaklah mudah, baik yang kaya maupun miskin. Sedikit di antara mereka yang memiliki harta tidak bisa menjadi jaminan atas keberhasilan dalam mendidik anak. Demikian pula status sosial orang tua. Hal itu pasti tidak akan dapat bisa menjadi jaminan atas keberhasilan dalam mendidik anak. Apalagi hidup di zaman sekarang, era globalisasi dan modernisasi ini. Mendidik anak tidak cukup hanya dengan mengandalkan materi. Mungkin benar, seorang anak akan merasa senang, bangga, bahagia karena hidup di tengah keluarga yang bergelimang dengan harta. Akan tetapi, apabila anak tersebut tidak diajarkan dengan baik, akhlak mulia, hal itu akan menjerumuskan kedua orang tuanya. Hal utama yang perlu diperhatikan bagi setiap kaum muslimin dalam mendidik anak adalah orientasi akhirat. Bagi kaum muslimin, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal itu Allah firmankan dalam surat Luqman, yang dimana banyak para pendahulu kita yang sukses dalam mendidik anaknya. Salah satu contohnya adalah Nabi Luqman. Beliau mengajarkan kepada anaknya beberapa fase yang sangat baik. Karena itu akan khatib berikan 3 di antaranya. Yang pertama adalah akidah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Dan yang kedua, hormat kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkuruli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilaikal masir. Hanya kepadakulah engkau kembali. Yang ketiga adalah pendidikan moral. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 16 yang artinya, wahai anakku,
Jangan sekali, wahai anakku, jika ada kebaikan yang engkau kerjakan, kecil, yang kecil itu tidak bisa dilihat oleh pandangan yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di atas langit, di dasar bumi, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti akan mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, hal itu adalah 3 hal yang paling dasar dalam agama Islam dalam mendidik anak. Selain itu, tentu kita juga berpedoman kepada Rasulullah SAW, yang dimana beliau berkata dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik di antara keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Semoga kita bisa menyentuh beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika ingin sesuai dengan tuntunan beliau, yaitu tidak mengekang anak-anak saat bermain. Yang kedua, mengajarkan anak ilmu agama sejak dini. Yang ketiga, mengajarkan ilmu tauhid. Yang keempat, mengajarkan kepada anak kita hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir, berlaku adil kepada perempuan dan juga laki-laki. Semoga kita bisa menjadi apa yang beliau inginkan, dan beliau adalah panutan, sebaik-baiknya panutan bagi umat Islam di seluruh muka bumi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam khutbah kedua kali ini, khatib akan memberikan 3 hal terkait pendidikan anak yang singkat. Yang pertama adalah pengisahan. Allah mendidik umat-umatnya dengan pengisahan atau cerita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fuadak. Wa fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah kami berikan kepadamu kisah-kisah Rasul. Dan telah kami berikan kepadamu kisah-kisah Rasul. Dan kami berikan pula kepadamu peringatan serta pengajaran. Yang kedua adalah nasihat. Memang tidaklah mudah memberikan nasihat kepada anak, apalagi anak-anak zaman sekarang yang mereka, naudzubillah, membangkang, membangkang. Akan tetapi sebagai umat Islam kita harus sabar dalam mendidik anak, karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Dan yang ketiga adalah keteladanan. Keteladanan berasal dari kata teladan, yang menurut KBBI sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Di sini kita mempunyai panutan yang paling penting, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang khatib sebutkan dalam khutbah pertama, Rasulullah adalah sebaik-baiknya panutan di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.